Pas kita baru 10 menit nyoba buat belajar hal yang benar-benar baru, rasanya kayak mesin yang dipaksa jalan, tapi olinya kering. Jujur aja, kondisi ini sebenarnya bukan karena kamu nggak pinter atau nggak punya bakat. Ada alasan biologis yang masuk akal banget di balik rasa pusing itu. Otak manusia itu adalah organ yang paling pelit soal energi. Meskipun beratnya cuma sekitar 2% dari total berat badan kita, dia makan jatah kalori harian sampai 20%. Nah, mempelajari sesuatu yang asing itu adalah kegiatan paling boros kalori yang bisa kamu lakuin. Tapi ya gitu, masalahnya kebanyakan dari kita langsung nyerah pas ngerasa pusing ini. Kita nganggep rasa nggak nyaman itu sebagai bukti kalau kita emang nggak mampu. Padahal ini cuman masalah gimana kita ngelola ambang batas kerja otak. Aku nggak bakal nyuruh kamu buat jadi ahli kelas dunia yang harus ngorbanin ribuan jam. Itu cara lama yang bikin kita mundur duluan sebelum perang. Yang mau aku bongkar di sini adalah gimana cara maksa otak buat ngebentuk jalur saraf atau myelin. Lapisan lemak yang ngebungkus saraf kita biar rasa pusing itu hilang dan kemampuan baru itu mendadak jadi otomatis. Kita bakal ngelakuin rekayasa cara berpikir buat nerapin rapid skill acquisition, yaitu metode buat mendownload kemampuan apapun cuma dalam waktu 20 jam latihan. Tapi kamu mungkin penasaran, kenapa sih selama ini kita sering banget macet di tengah jalan? Kenapa banyak aplikasi belajar atau buku panduan yang akhirnya cuma jadi pajangan di pojok kamar? Seringkali masalahnya ada di cognitive overload, kondisi di mana beban pikiran kita terlalu penuh karena kita nyoba nelan semua informasi sekaligus tanpa ada saringan. Pas kamu ngasih masukan yang terlalu acak ke otak, fitur penangkapan pola atau statistical learning di kepala kamu bakal berantakan. Otak jadi bingung mau nangkap struktur yang mana. Akhirnya, dia milih buat nggak nyimpen apa-apa. Karena dianggap cuman gangguan yang nggak penting. Belum lagi soal jarak antara latihan dan hasil yang kita dapat. Kita sering latihan terus, ngulang-ulang hal yang sama, tapi nggak tahu salahnya di mana. Kondisi ini namanya feedback gap. Ditambah lagi, ada yang namanya illusion of competence. Kamu ngerasa pinter karena udah nonton puluhan video penjelasan. Padahal saraf penggerak di otakmu belum pernah gerak sama sekali. Pas disuruh praktek sendiri, wah, langsung kaku kayak kayu. Itu karena otakmu belum punya peta gerakannya. Kamu cuma paham secara teori, tapi belum paham realita praktiknya di lapangan. Oleh karena itu, kita butuh protokol yang lebih teknis buat ngakalin sistem ini. Langkah pertamanya adalah deconstruction. Kamu harus mecah kemampuan besar itu jadi kepingan-kepingan terkecil yang punya nilai guna paling tinggi. Dengerin ya, bagian ini penting. Otak kita punya batasan yang namanya working memory. Kalau kamu kasih 10 elemen baru sekaligus, sistem di kepala kamu bakal macet total. Tapi kalau kamu cuma kasih 3 elemen paling penting, otak bakal mulai ngitung kemungkinan polanya dengan jauh lebih kencang. Coba deh kita ambil contoh nyata. Belajar navigasi logika atau cara nemuin masalah dalam sebuah sistem yang rumit. Misal, cara benerin mesin atau ngebenerin kode program yang rusak. Daripada kamu pusing belajar semua teori mesin dari nol, pecah aja jadi 3 bagian krusial. Pertama, gimana cara baca tanda kerusakan awal. Kedua, gimana cara ngetes bagian satu persatu, sama gimana cara nyambungin polanya jadi satu kesimpulan. Jadi, fokus di situ dulu. Begitu elemen dasar ini dapet, bagian yang lain bakal ngikut dengan sendirinya. Karena fondasinya udah kuat di kepala. Kamu nggak butuh tahu semua detail kecil yang sebenarnya jarang banget kepake. Fokusnya adalah gimana caranya biar sistem itu jalan dulu. Nah, langkah kedua adalah self-correction. Kamu harus belajar secukupnya cuma buat tahu pas kamu lagi melakukan kesalahan. Tunggu dulu, mungkin ada yang mikir, kok belajarnya cuma dikit, nanti pengetahuannya nggak dalam dong? Gini loh, tujuannya adalah biar kamu punya radar internal. Makin cepet kamu sadar kalau kamu lagi salah pas lagi praktek, makin cepet zat kimia di otak yang namanya asetilkolin nandain saraf itu buat diperbaiki strukturnya. Jadi, jangan kelamaan baca teori sampai berbulan-bulan. Baca dikit yang penting-penting aja, terus langsung coba praktek. Pas kamu kepentok atau salah langkah, disitulah momen di mana otak kamu sebenarnya lagi mendownload data paling kenceng.
karena dia dapat umpan balik nyata dari kesalahan itu. Kamu butuh rasa salah itu buat ngasih tahu otak kalau ada yang harus diperbaiki. Dan yang nggak kalah penting adalah elimination. Ngilangin semua hal fisik yang bikin kamu malas buat mulai. 20 jam itu bukan soal berapa hari yang lewat di kalender ya, tapi soal durasi fokus murni yang benar-benar tanpa gangguan. Kamu harus ngilangin hambatan lingkungan, biar otak nggak perlu pindah-pindah fokus. Pas kamu lagi asyik belajar, terus tiba-tiba ada notifikasi masuk, otak butuh waktu lama buat masuk ke mode belajar yang dalam lagi. Sayang banget kan, waktunya kebuang cuma buat transisi fokus doang. Bentar, sebelum lanjut, aku penasaran. Satu hal apa yang paling pengen kamu pelajari tapi selama ini cuma jadi wacana? Karena kamu ngerasa prosesnya bakal lama banget. Coba tulis di kolom komentar ya. Aku pengen lihat seberapa banyak potensi yang selama ini ketunda. Tapi jangan sampai salah tangkap dulu ya. Maksud 20 jam ini bukan berarti kamu harus begadang seharian penuh cuma buat belajar satu hal. Itu mah bukan makin pinter. Yang ada besoknya kamu malah tumbang. Gini loh, 20 jam itu adalah total tabungan waktu. Kamu cicil sedikit demi sedikit. Misal, cukup 45 menit aja setiap hari selama sebulan. Kenapa nggak boleh sekaligus? Karena secara biologis, otak butuh tidur buat melakukan proses render atau pemantapan jalur saraf. Pas kamu tidur, itulah momen di mana otak nebelin lapisan mielin dari apa yang kamu pelajari tadi siang. Terus, kenapa nggak 24 jam aja biar genap sehari? Secara ilmiah, 20 jam itu kalau dibagi jadi sekitar 45 menit setiap hari selama sebulan adalah ambang batas di mana otak manusia biasanya ngalamin lonjakan kemampuan yang signifikan. Di titik ini, jalur saraf udah cukup tebal buat bikin kegiatan itu jadi setengah otomatis. Kamu mulai ngerasa klik dan nggak perlu mikir keras lagi tiap kali mau ngelakuinnya. Lewat dari angka itu, peningkatannya biasanya mulai melambat dan butuh usaha yang jauh lebih gede lagi buat naik level. Jadi 20 jam itu adalah titik paling pas buat dapat hasil maksimal sebelum otak mulai ngerasa jenuh. Tapi tunggu dulu, ada satu hal yang harus kita lurusin. Kamu harus bisa bedain antara operational competence sama keahlian tingkat tinggi yang butuh waktu bertahun-tahun. 20 jam itu targetnya adalah kamu bisa fungsi sendiri, tanpa harus lihat panduan terus-menerus. Kamu bisa navigasi masalah, bisa nanganin situasi dasar, atau bisa ngasilin karya yang layak. Kamu dapat kunci pintunya. Kalau kamu mau jadi ahli bedah atau pilot yang jam terbangnya ribuan jam, ya itu mah beda kasta lagi urusannya. Itu butuh latihan seumur hidup. Tapi buat mayoritas kemampuan hidup yang kita butuhin sehari-hari, buat bertahan dan berkembang, 20 jam itu udah bikin kamu jauh lebih unggul dibanding orang awam yang cuma tahu permukaannya doang. Tapi ada satu risiko yang harus kamu waspadai. Otak kita itu punya fitur yang namanya synaptic pruning. Ini adalah sistem pembersihan otomatis di kepala kita. Kalau sebuah jalur saraf baru yang baru aja kebentuk, nggak dipakai atau nggak dikasih rangsangan dalam waktu 48 jam, otak bakal nganggep jalur itu sebagai sampah yang cuma buang-buang energi. Hasilnya, jalur itu bakal dipangkas atau dihapus. Makanya, kalau kamu belajar hari ini, terus baru lanjut lagi minggu depan, ya kamu sebenarnya mulai dari nol lagi, karena jalurnya udah hilang. Konsistensi itu bukan soal pamer kedisiplinan di media sosial, tapi soal pertahanan jalur saraf biar nggak dipotong sama sistem pembersihan otak kamu sendiri. Kita harus terus ngasih tahu otak kalau jalur ini penting banget buat dipertahanin. Sebenarnya, kemampuan buat belajar dengan cepat ini adalah soal gimana kita ngelola rasa nggak nyaman. Kita sering ngerasa nggak mampu karena kita ngelihat hasil akhir orang lain yang udah hebat banget tanpa tahu kalau mereka juga pernah ngerasain pusing yang sama di jam-jam pertama. Maka dari itu, kemampuan paling mahal sekarang itu bukan soal seberapa banyak informasi yang kamu hafal, tapi seberapa cepat kamu bisa menangkap pola baru di tengah dunia yang perubahannya makin nggak masuk akal ini. Kamu nggak butuh bakat yang dibawa dari lahir atau keberuntungan yang luar biasa. Kamu cuma butuh protokol yang benar buat ngebangun jalur di kepala kamu sendiri secara efisien. Jangan biarkan ketakutan buat kelihatan bego di awal-awal itu nutupin potensi kamu buat punya banyak kemampuan hebat. Berhenti jadi penonton yang cuma bisa ngagumin karya orang lain.
Pilih satu hal yang paling kamu butuhin buat masa depan kamu. Pecah jadi bagian kecil. Cari tahu cara benerin kesalahannya secara instan. Dan mulai hitung 20 jam pertama kamu. Jangan kasih celah buat rasa males atau distraksi buat masuk ke jadwal itu. Karena pada akhirnya, dunia itu milik orang-orang yang paling cepat bisa beradaptasi dan belajar hal baru. Bukan yang paling lama diem buat mikir tanpa pernah berani buat mulai. Pikirin deh. Seberapa banyak peluang yang bakal kebuka cuma dengan modal 20 jam latihan yang benar? Jawabannya ada di tangan kamu sendiri sekarang. Jangan ditunda lagi. Mulai jam pertamamu hari ini juga.